perusahaan meminta karyawan untuk mengundurkan diri karena dinilai tidak perform. Tidak performnya semoga berdasarkan nilai kinerja ya, bukan like and dislike. Bukan karena udah enek, karena udah nggak ganteng lagi. Bukan pakai K, pakai G. Gitu ya. Nah, karyawan menyetujui karena tidak ingin berkonflik. Ya, perusahaan menjanjikan akan memberikan uang jasa ke karyawan. Berapa besar uang jasa sepatutnya diterima oleh karyawan? Wah ini. Oke. Seru ini. Baik. Mengundurkan dirinya saja sudah tidak benar karena diminta. Terus karyawan setuju. Maka kalau karyawan setuju, ini bukan mengundurkan diri, buat saja PB, PHK karena kesepakatan tadi, ya kan? Nah, kalau dibuat PB, perjanjian bersama, terus perusahaan kan menjanjikan memberikan uang jasa. Uang jasanya aja itu sudah non normatif. Nggak ada istilah uang jasa di dalam perundangan, nggak ada, sehingga memang tidak ada referensinya. Maka silahkan bernegosiasi perusahaan dengan si karyawan. Tetapi dasar minimum negosiasinya haruslah mengikuti ketentuan perundangan. Nah, minimum ketentuan perundangan dalam konteks ini minimumnya yang mana, Den? Minimumnya menurut saya adalah PHK tanpa kesalahan. Tapi dia nggak perform, Den. Kalau nggak perform ya kenapa diminta mengundurkan diri? PHK aja dengan benar sesuai aturan mainnya, kalau memang ada aturan mainnya misalkan. Yang repotnya kan aturan mainnya nggak ada di perusahaan, terus dia main PHK saja. Atau jangan-jangan performance kerjanya atau kinerjanya nggak pernah diukur. Itu hanya versi sepihak, nggak bisa dibuktikan oleh si perusahaan. Like and dislike tadi, ya kan? Sehingga perusahaan tahu itu lemah, jadi udahlah dirayu aja. Ya kalau udah rayu-merayu ya akhirnya nego. Negonya gimana? Nego kambing. Nego kambing itu ya sudah seruduk-seruduk aja. Minta aja berapa gitu udah. Mau 2M kek atau 3.000 triliun kek, minta aja. Nah kan? Apa tahu bisa bantu melunasin utang negara Konoha. Nah kan? Jadi itu silakan cari nilai yang disepakati. Ada formula nggak yang bisa dipakai? Nggak ada. Ada yang bisa direferensikan nggak? Nggak ada. Silakan. Tiap orang bisa punya kasus sendiri-sendiri. Saya kasih contoh kasus, Pak Adi. Sekitar 2 tahun yang lalu, ada salah seorang HR manager yang di PHK oleh perusahaan. Kasusnya bukan diminta mengundurkan diri, tapi di PHK. Udah gitu dieksekusi PHK-nya itu oleh pihak ketiga yang profesional dalam litigasi. Kemudian pada saat melakukan PHK, si pihak ketiga yang diberi kuasa oleh si perusahaan itu menyatakan bahwa si Bapak di PHK karena menerima suap dari vendor. Iya. HR manager ini kebetulan bukan HR manager yang cengeng. Dia seorang HR manager yang memang berani. Maka dia tenang aja begitu dibilang itu langsung balik tanya. Buktinya ada nggak? Ada bukti nggak kamu nuduh seperti itu? Terus disampaikan bahwa kalau kamu nggak punya bukti main tuduh seperti ini dalam forum resmi seperti ini, maka ini bisa berbalik ke kamu dan ke perusahaan. Menjadi tuduhan palsu, fitnah, cemaran nama baik dan sebagainya. Kemana-mana ini pidana dan perdata akhirnya ujungnya. Apa yang dilakukan oleh si pemegang kuasa tadi itu? Dia langsung bilang, oh ya Pak, mohon maaf kalau gitu kita ulangi ya Pak, ulangi lagi dari awal, kata gitu. Jadi Bapak di PHK karena efisiensi. Ya, nggak bisa, kata HR manager itu. Udah terlanjur, kamu udah ngomong, udah saya rekam gitu. Ya, makin panik kan, perusahaan ketakutan nih. Akhirnya dicobalah dicari titik tengahnya. Perusahaan pengen melepaskan dia. Nah, si karyawan ini, HR manager ini belum 2 tahun Pak. Belum 2 tahun. Dia akhirnya tadinya minta 1,5 M. Kemudian setelah menghitung-hitung ternyata menurut kalau dilihat dari normatif menggunakan pasal PHK tanpa kesalahan, sebenarnya hak dia itu nggak lebih dari 200 juta. Karena baru setahun, belum 2 tahun. Jadi nggak lebih dari 200 juta, paling 150-an. Akhirnya nego tuh. Dan perusahaan ternyata sampai di angka 550. Setelah itu capailah kesepakatannya, sudah 550. Coba kita melihatnya
perusahaan yang kalau secara normatif harusnya melakukan cara yang benar, Nah, cuman keluar 150 juta, Pak Albi. Gara-gara dia tidak melakukan cara yang benar, dia bayarin 3 kali lipat. itu high cost tadi. Iya kan, 550 juta dia keluarin, udah. Karyawan dia keluar ketawa-ketawa. Kan, jadi ini karena ketidakprofesionalan dari top manajemen di perusahaan. Ya, nah ini yang ilustrasi-ilustrasi ini contoh nyata di lapangan. Dan ini banyak terjadi di lapangan, maka kita harus berhati-hati. Jadi triki-triki yang udah terus berulang tiba-tiba dapat apesnya hari itu. Ya, selama ini mungkin dia nyuruh orang seenaknya, Sukses. karena dia merasa dia orang kuat, Gue ya pakai kan? cara gue selesai. Saya GM dan sebagainya, saya direktur bisa seenaknya. Begitu kena hire manager yang itu, Pak, Nah, habis dia. Akhirnya dia keluar sampai dari 150 juta menjadi 550, itu berapa? ibadahnya Hampir 4 kali, hampir 4 kali. 50 juta lagi udah 4 kali lipat kan? Coba. Hire manajernya mah ketawa-ketawa akhirnya. Sudah dia keluar.